Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pada kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bapak pimpin doa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabar hari ini? Baik. Ada yang kurang fit atau baik? Sehat semua? Sehat ya. Tadi ada kegiatan apa sebelum ini? KPM biasa. Untuk kemudian Bapak mau tanya dulu, ada yang tahu nggak kita di sini mau ngadain kegiatan apa? Belum tahu ya? Tahu, Pak. Ya. Jadi di sini Bapak mau mengadakan kegiatan namanya layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok, ada yang tahu? Layanan bimbingan kelompok? Belum tahu ya? Kalau jelaskan dulu. Bimbingan kelompok ini adalah pemberian informasi dari guru BK untuk peserta didik, namun menyesuaikan dengan dinamika kelompok. Jadi sama seperti bimbingan klasikal kemarin, tapi dalam lingkupnya kelompok. Nah, tujuan bimbingan kelompok apa sih? Tujuan bimbingan kelompok ini adalah yang pertama, bisa mengatasi permasalahan kalian. Kalau kalian punya masalah, itu bisa diatasi lewat kelompok. Kemudian untuk mendapatkan informasi untuk mengembangkan diri kalian sebagai peserta didik, untuk mengembangkan entah itu skill ataupun pengetahuan kalian. Itu tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, pada hari ini, kegiatan ini Bapak akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan langkah-langkah. Yang pertama, Bapak akan menampilkan video. Nah, nanti kalian bisa berpendapat dari video tersebut ya. Kemudian nanti Bapak akan menjelaskan beberapa materi lah. Nanti kita diskusi bareng-bareng curah pendapat tentang, nanti berarti Bapak akan mengambil topik namanya belajar cerdas bukan belajar keras, itu ya. Nanti Bapak seperti itu. Kemudian di dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya asas-asas dalam bimbingan kelompok. Bapak jelaskan dulu ya. Yang pertama adalah asas keterbukaan. Jadi nanti kalian berpendapat, menyampaikan pendapat itu secara terbuka, bebas, tapi tetap mematuhi aturan. Kemudian ada yang namanya asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini adalah kalian tidak dipaksa untuk mengikuti kegiatan kali ini. Ada paksaan apa enggak? Ada ya? Ada. Itu namanya asas kesukarelaan. Kemudian ada yang namanya asas kenormatifan. Kenormatifan itu artinya asas mematuhi aturan-aturan dalam kelompok. Jadi nanti aturannya kita nanti saling diskusi, tapi dengan berpendapat dengan baik. Jangan berpendapat memojokkan teman satu kelompok, gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengadakan bimbingan kelompok, tekniknya diskusi tadi ya. Jadi jelaskan ya. Kemudian nanti ada kesepakatan nih, waktu mau berapa menit? Berapa? 40 menit ya. Ya, sepakat nih? Sepakat. Oke, kita waktu 40 menit ya. Sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak akan melakukan permainan terlebih dahulu nih. Punya tebak-tebakan dulu nih ya. Bapak punya tebakan nih. Caranya bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Kulkasnya masukin gajahnya. Kulkasnya masukin gajahnya. Iya, benar. Terus kemudian bagaimana cara memasukkan jerapah ke dalam kulkas? Kulkasnya keluarin gajahnya, masukin jerapahnya. Masukin jerapah, pada pintar. Terus misalkan nih ada raja hutan. Raja hutan itu biasanya apa? Singa itu lagi mengadakan pesta. Dan semua hewan
di dalam hutan itu dipanggil. Nah, ada satu hewan yang enggak bisa datang. Hewan apa itu? Serapah. Serapah. Alasannya? Karena Ada di kulkas. Alasannya di dalam kulkas. Iya. Nah, tapi semisal nih, jerapahnya udah keluar kulkas, mau ke pesta. Tapi ada sungai nih. Dia mau melewati sungai itu biar ke pestanya. Ayo, caranya gimana? Tinggal nyebrang aja. Kenapa? Ya, nyebrang aja. Alasannya tinggal nyebrang aja, coba. Karena kan biasanya kan di sungai itu biasanya kan banyak buaya tuh. Buayanya lagi ke pesta. Buayanya lagi ke pesta. Pinter-pinter ya, tepuk tangan dulu. Bapak punya permainan satu lagi namanya 3S. Sikat, sakit, sikut, sakit, sikat ya. Nanti Bapak menginstruksikan kata-kata, misalkan sikut, kalian pegang ini ya. Terus nanti ketika Bapak bilang sakit, pegang perut. Nah, terus kalian nyiapin pulpen ya. Dua kelompok. Kalian nyiapin pulpen, terus kalau Bapak bilang sikat, nah rayahan ya. Kalian berdua ya. Gimana, udah siap? Contoh dulu ya. Ya. Siap, pulpennya udah? Ya. Dua. Oke. Sakit, sikut, sakit, sikut, sikat. Ya, sama yang menang. Dapatnya tutupnya setengah. Lagi ya. Coba. Sikut, sikat. Satu lagi. Coba. Yang belum menang siapa? Oh, Nah, yang belum menang, coba biar menang. Sikut, sakit, sikut. Belum. Ulang. Sikut, sakit, sikut, sakit, sikat. Ya, tepuk tangan dulu buat kalian. Ya. Gimana? Sudah nggak tegang ya? Biar melatih fokus kalian. Kita masuk ke materi. Sebelum ke materi, Bapak mau menampilkan video dulu tentang belajar. Kalian simak baik-baik ya. Di sini kelihatan, Hanif kelihatan? ya kelihatan. Bisa di Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini.
Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin. Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game, dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Udah selesai. Nah, udah. Ya. Gimana tadi? Udah nonton video jelas? Jelas. Ya. Sekarang kita masuk ke diskusi. Tadi setelah kalian nonton video tadi, menurut kalian itu video tentang apa? Coba, kayak video tentang apa? Belajar. Terus apa lagi? Ada yang mau berpendapat? Hanif? Belajar dengan manage waktu. Belajar dengan manage waktu. Abang? Tentang apa tadi? Lupa belajar. Ya, lupa belajar. Terus apa ya? Nanda. Dastan. Tentang apa, Tan? Tadi tentang belajar. Iya, tentang belajar. Anda tentang apa tadi? Ceritanya gimana ceritanya? Cerita dalam video itu. Biar nggak lupa belajar. Oke, boleh. Benar. Lanjutnya? Keasikan main game. Iya. Lanjutnya? Terlalu memaksakan belajar, terlalu lupa waktu. Yes? Apa? Jadi tentang apa? Anaknya itu gimana dalam video? Terlalu lama bermain HP. Ya, jadi Bapak rangkum ya dari penjelasan kalian, pendapat kalian bahwa di dalam video tadi menceritakan tentang bagaimana orang peserta didik dia sudah belajar, dia memenuhi tugasnya, tapi dia tidak bisa satu masalah menyesuaikan waktu. Benar tadi yang dibilang ini, menyesuaikan waktu, manajemen waktu. Jadi tadi kan di dalam video dia belajar, cuma belajarnya apa? Sampai mana? Sampai subuh. Nah iya, sampai subuh. Kadang padahal malamnya
nggak ngapa-ngapain, malamnya apa tadi? Main game, main HP. Kalau sekarang kan main TikTok, Instagram, ya kan? Itu namanya memanajemen waktu. Nah, sekarang Bapak masuk ke materi. Belajar cerdas, bukan belajar keras. Nah, coba yang tahu pengertian belajar. Belajar itu apa? Ais dulu ya. Proses mendapatkan ilmu. Proses mendapatkan ilmu. Nah, coba ada yang lain? Nanda? Apa Nanda? Belajar. Tadi apa sama Ais? Tujuh sepakat. Belajar mencari ilmu. Ada lagi? Ya? Apa? Nesa? Belajar. Itu kalian belajar. Tugas kalian kan sebagai peserta didik kan ini belajar nih. Nah, belajar itu apa? Tadi yang dibilang dalam usaha, ya berusaha. Jadi belajar ini adalah Bapak jelaskan, belajar ini adalah usaha seseorang untuk mendapatkan sesuatu. Nah, entah sesuatu itu ilmu atau keterampilan baru. Nah, baik di sekolah maupun di luar sekolah yang nantinya bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Tuh. Jadi belajar bukan hanya di sekolah, tetapi belajar juga di luar sekolah, baik itu pengalaman, mengikuti organisasi atau mengikuti komunitas di luar sekolah, itu namanya sama juga dengan namanya belajar. Tapi belajar ini bukan hanya soal menghafal, tapi belajar ini paham akan sesuatu hal yang dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Misal contoh nih, kita belajar matematika untuk kegiatan sehari-harinya, tujuannya untuk apa manfaatnya? Belajar matematika untuk menghitung apa? Uang. Menghitung uang. Terus misalkan kalau disuruh nih orang tua beli ke warung, beli sayuran, beli kebutuhan, itu tahu apa kembaliannya, tahu uang, itu fungsinya kita belajar matematika. Kemudian misal kita belajar bahasa Inggris. Nah, belajar bahasa Inggris fungsinya apa sih di kehidupan sehari-hari? Belajar belajar bahasa. Biar apa? Komunikasi. Nah, kalau belajar bahasa itu tujuannya adalah untuk komunikasi. Contoh belajar bahasa Inggris di kelas 8 ini udah itu enggak? Itu belum apa? Study tour. Tapi kelas udah kemana? Jogja Semarang. Jogja sama Semarang. Ke Jogjanya kemana? Candi Borobudur. Candi Prambanan. Di situ ada itu enggak? Turis. Nah, itu fungsinya. Kalau kita nanti bisa belajar bahasa Inggris, nanti bisa minta foto sama turis. Coba minta fotonya gimana bahasa Inggrisnya? Can I take photo with you? Nah, iya kayak gitu. Iya kayak gitu kan, itu manfaatnya. Jadi nanti bisa deh di-upload di Instagram kalian. Foto bareng Bule, ya kan? Foto bareng Christian, apa siapa? Mister siapa kayak gitu. Kemudian selanjutnya kalian belajar IPA. Nah, tujuan belajar IPA fungsinya dalam kehidupan sehari-hari apa? Ya. Fungsinya belajar IPA. Tahu apa? Tentang apa? Jadi apa? Tumbuhan. Belajar tentang tumbuhan. Terus apa lagi? Mikroskop. Iya, tentang IPA. Iya, biologi, kimiawi. Memahami tentang bagaimana bumi itu bekerja, ya kan? Tentang cuaca, musim, terus tubuh manfaat tubuh sel, kan kalian belajar seperti itu kan? Nah, itu kalian bisa mengetahui dari belajar. Kemudian selanjutnya nih, tadi Bapak membahas topik tentang belajar cerdas bukan belajar keras. Nah, ada yang tahu nggak bedanya belajar cerdas dengan belajar keras? Tadi sama kayak di video.
Kalau belajar cerdas bisa manage waktu dengan baik, Iya, terus belajar pada waktunya. belajar pada waktunya. Kalau belajar keras itu terlalu memaksakan. Terlalu memaksakan, betul sekali. Terlalu memaksakan. Contoh belajar cerdas gimana? Mengatur waktu belajar dengan baik. Tapi kalau belajar keras, ini kayak tahu istilah SKS? Enggak. SKS itu istilah sistem kebut semalam. Jadi misalkan besok nih, iya. besok kalian mau ujian. Nah, kalian baru belajar tadi semalam, cuma semalam doang. Nah, itu kan namanya belajar keras, terlalu memaksakan. Nanti hasilnya apa? Nggak baik, kurang baik, zong. Ya. Belajar cerdas ini maksudnya menekankan bagaimana kita memanajemen waktu, mengefisien waktu untuk mencapai target tertentu. Nah, sementara kalau belajar keras ini cenderung tidak memperhatikan waktu dan berpotensi menyebabkan kelelahan. Tadi misalkan kalau belajar keras ada yang ikut bimbel, ada? Enggak ada. Kalau misalkan ikut bimbel nih, kalian pulang sekolah jam 2 langsung bimbel, kemudian nanti habis maghrib belajar lagi, nanti sebelum berangkat sekolah belajar lagi, itu nggak apa-apa, bagus. Cuma kita harus memanajemen waktu dengan baik. Bagaimana kita bisa belajar juga bisa bermain. Nah, caranya itu gimana sih Pak caranya? Nah, ini ada tips dan yang pertama itu menetapkan prioritas. Jadwal, menetapkan jadwal. Contoh, saya bapak tanya dulu, siapa ya? Yas. Biasanya belajarnya pulang sekolah atau malam atau sebelum sekolah? Malam. Alasannya apa? Alasan belajarnya malam? Pengen karena apa? Udah kenyang, udah makan, ya istirahat. Terus yang lain coba, yang belajarnya Afem, belajarnya biasanya kapan? Malam sama ya nggak apa-apa. Terus Nesa, malam. Belajarnya ada yang pulang sekolah belajar langsung? Nggak ada. Istirahat dulu. Capek. Nah, berarti kalian sudah sedikit punya strategi dalam belajar. Istirahat dulu, diistirahatkan dulu badannya, nanti belajar. Ya. Terus kemudian yang pertama tadi kan jadwal nih, siapa ya yang tadi? Dastan ya, membuat jadwal. Bagus, itu membuat jadwal tentang misalkan contoh, bapak kalian mau belajar malam itu belajarnya matematika semua nggak apa-apa. Cuman kalau menekankan jadwal itu jangan membebani diri. Ingat kesehatan, jangan berlebihan. Lakukan pembelajaran itu secara bertahap. Jadi tubuh kalian itu nggak kelelahan, nggak kecapean. Lakukan jadwal dengan seefisien mungkin. Kemudian selanjutnya adalah meluangkan waktu nih. Kalian bisa meluangkan waktu. Jadi biasanya kan kalian malas belajar itu karena apa? Ada HP, gadget. Ada apa? Ngantuk. Capek. Kalian kan masih di usia kan SMP. Tugasnya belajar. Nah, selain belajar juga kalian bisa main. Caranya gimana? Ya, kalian meluangkan waktu untuk belajar. Sebisa mungkin satu hari belajar. Ada yang di rumah itu belajar semua setiap hari, kadang istirahat malam minggu iya nggak apa-apa, malam minggu istirahat, setiap hari belajar, terus malam minggu istirahat. Kemudian meluangkan waktu untuk merefreshing diri. Nah, itu merefreshing diri itu maksudnya
jangan belajar terus. Kalian kan capek juga. Iya. Nah, belajar itu gimana caranya? Caranya adalah merefresh diri. Cari yang kalian suka, cari yang kegiatan kalian yang kalian suka. Tetapi bukan kegiatan negatif, ya. Contoh kegiatan yang kalian suka, ikut ekskul, apa terus apa lagi? Yang kalian suka. Olahraga, main apa? Main game itu kan namanya refreshing. Buat permainan itu jadi apa ya? Refreshing diri. Jadi biar kalian nggak penat belajar terus, gunakan kalian untuk belajar cerdas. Selain itu, selanjutnya nih yang biasanya malas, ya menunda-nunda tugas. Sering kan? Apa? Ada yang sering menunda-nunda tugas? Kadang misalkan ini ada waktu nih hari ini nih, besok ada tugas suruh dikumpulin, nanti malam Tuh, biasanya kayak gitu ya. Nanti malam tapi pas malam apa? Lupa. Malah apa? Malah scroll TikTok ada, terus apa malah main game gitu. Nah, kalian jangan menunda-nunda ya, apa namanya tugas. Caranya gimana sih Pak? Bikin mindset kalian bahwa gimana sih cara cara saya biar nggak nunda-nunda tugas. Ya caranya adalah kalian menggunakan mindset jangan malas. Tuh, jangan malas. Caranya jangan malas gimana? Coba ada yang tahu? Jangan malas. Ya kalian mikirnya harus rajin. Belajar dulu, setelah belajar udah clear istirahat. Nah ya, belajar dulu, setelah udah clear bisa lanjut belajar tadi ya. Kemudian selain itu tadi strategi tadi, kalian juga harus punya namanya apa ya, gaya belajar kalian. Udah tahu gaya belajar kalian itu apa? Contoh kayak Pak Hanif ini sukanya mendengarkan, nonton video nih. Kalau nonton video, kalau Pak Hanif itu malah masuk. Nah, iya. Ya, kalau Hanif sukanya belajarnya apa? Membaca atau mendengarkan apa Dengerin praktek sih. langsung? Lebih dengerin sama praktek langsung. Kalau siapa? Ais sukanya membaca. Jadi ada 3 nih gaya belajar dari peserta didik. Yang pertama itu gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori itu gaya belajar misalnya kalian mendengarkan, sama kayak nonton video juga kalian mendengarkan kan. Misalkan nontonnya belajarnya di YouTube, kalian mendengarkan, itu namanya belajar auditori, tipe auditori. Kemudian ada yang namanya tipe visual. Visual itu bisa membaca, melihat video, itu juga termasuk belajar visual. Biasanya kalau visual ini dengan cara melihat itu tadi kayak Ais membaca. Kalau membaca itu namanya tipenya visual. Kemudian ada yang namanya tipe kinestetik. Ya, tipe kinestetik. Nah, tipe kinestetik itu apa? Tipe yang menerapkan cara belajar itu dengan praktek. Contoh misalkan praktek olahraga, itu belajar kinestetik. Ada 3 berarti. Kalau coba hanya Nanda kayaknya sukanya belajarnya apa Nanda? Lihat video berarti apa? Auditori ya. Kalau Dastan sama nonton video, Afham sama semua. Kayak nanya mana? Membaca berarti apa? Visual. Yes? Membaca sama visual. Artinya membaca. Guys, sama ya tadi ya, membaca. Berarti kalau yang cowok-cowok nontonnya video, nah, dia tahu. Kalau cewek-cewek tadi visual. Jadi kalian udah tahu nih gaya belajar kalian itu gimana, caranya itu gimana. Kemudian bagaimana sih Pak tips agar kita bisa belajar dengan rajin dan cermat?
kita masuk ke kesimpulan. Nah, dari hasil materi ini, kalau menurut kalian, Bapak tanya satu-satu aja ya. Kesimpulan dari layanan kali ini, rencana apa yang akan kalian lakukan setelah menerima belajar keras dan juga belajar cerdas? Kalian milih mana? Belajar cerdas. Kenapa belajar cerdas? Karena kita bisa mengefisien, ya betul, bisa mengefisien waktu, menghemat waktu. Nah, tetap belajar itu kan penting. Jadi kesimpulan dari layanan ini apa? Coba ada yang tahu kesimpulan? Ini pas terserah. Ini kesimpulannya, belajar cerdas itu apa? Pengennya apa gitu? Kan belajar cerdas. Berarti nanti kedepannya mau gimana? Kan belajarnya jadwal. Nah, belajarnya mau dijadwal. Kalau AIS belajarnya mau gimana? Apa mau belajar terus istirahat 30 menit, belajar lagi kayak gitu. Belajar lagi terus istirahat, terus belajar lagi gitu. Jadi, kesimpulannya itu belajar itu sangat penting. Terusnya Bapak juga tetap terus belajar. Bapak Ibu guru juga pastinya terus belajar. Jadi, tidak ada waktu yang percuma. Ya, tidak ada pengetahuan yang tidak bermanfaat. Maka dari itu gunakan waktu sebaik mungkin. Jangan membuang waktu, tenaga, pikiran dengan hal-hal yang sia-sia. Gunakan waktu, jangan katakan bahwa masih ada waktu nih, nanti malam aja. Jangan, lakukan dengan segera, secepat mungkin. Gunakan waktu dengan bijak. Jadi kesimpulannya seperti itu. Udah jelas? Karena waktunya sudah 40 menit tadi kesepakatannya ya. Jadi mungkin Bapak akhiri dulu. Nah, pesan Bapak adalah 40 dulu ya. Nah, jadi tadi Bapak sudah memberikan materi ya, tentang apa? Belajar cerdas. Sekarang Bapak mau memberikan namanya kertas refleksi. Kertas refleksi ini nanti kalian tulis jawaban kalian tentang refleksi dari hasil layanan tadi. Contoh misalkan nomor 1, apa yang kalian ketahui tentang belajar cerdas, terus rencana apa yang akan kamu lakukan, itu tulis di sini. Bapak nanti ke sana. Nanti Bapak beri waktu sekitar 10 menit, cukup ya? Cukup ya. Nih, nanti kalian silahkan dikerjakan sendiri sesuai dengan apa yang kalian tahu. Nah, silahkan 10 menit ya. Jangan lupa tulis nama sama kelas. Yang sulit bisa ditanyakan. Itu kayaknya pertanyaannya gampang sih. Menurut kalian aja, karena kalian kan nggak ada yang salah. Pemahaman kalian kan nggak ada yang salah, karena masih belajar. Kalau belajar itu nggak ada yang salah.
Apa yang membuatmu malas belajar? Ngantuk. Karena ngantuk apa karena di rumah rame? Rencana apa yang akan kamu lakukan? Misalkan dari layanan ini, ya, saya akan belajar lebih giat dan bisa memanage waktu sesuai. Cepet banget ya, 5 menit, 5 menit lagi. Kamu off. Nesa udah Nesa. Nah, udah selesai semua? Udah ya, dikumpulin dulu. Ini adalah namanya kertas refleksi. Jadi nanti apa yang ingin kalian lakukan setelah selesai kegiatan, setelah selesai layanan ini, apa yang kalian lakukan nanti bapak evaluasi nanti buat kedepannya ya. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan nih dari materi tadi, dari kegiatan tadi yang bertemakan belajar keras, belajar cerdas bukan belajar keras. Nah, kesimpulannya apa? Coba dari kalian dulu wes. Dastan, kesimpulannya apa Dastan? Belajarlah semaksimal mungkin tanpa memaksakan diri. Nah, yang cewek, membagi waktu dengan bijak, manajemen waktu ya. Ya. Terus apa lagi? Membuat jadwal. Kemudian apa lagi? Belajar dengan manage dan belajar dan jadwal. Belajar dengan memanajemen waktu dengan cara jadwal. Nah, ya semua kesimpulan itu bagus. Tadi kalian sudah memahami cara bagaimana kalian memanajemen waktu yang ada. Kalian kan ini belajar. Tugasnya apa? Belajar. Jadi manfaatkan, kesimpulannya adalah manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Tidak ada waktu yang percuma, tidak ada pengetahuan yang tidak bermanfaat. Maka dari itu gunakan waktu semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Jangan membuang-buang tenaga, pikiran, waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Fokus pada hal yang menjadikan diri kalian itu bernilai. Fokus pada hal yang menjadikan diri kita bernilai. Jangan katakan masih ada waktu, nanti malam aja. Jangan, lakukan dengan sesegera mungkin.
kalau ada waktu gunakanlah waktu dengan gunakan waktu dengan bijak. Ya, dari Bapak terima kasih, mungkin itu kesimpulannya. Terima kasih sudah berpendapat, terima kasih sudah melaksanakan dengan baik, dengan teratur, sesuai dengan tadi aturan-aturan yang sudah ada di kelompok. Ya, Bapak mengucapkan sekali lagi terima kasih atas pendapatnya, partisipasinya. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, mungkin cukup dari Bapak. Tetap semangat untuk meraih masa depan kalian. Bapak akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.